Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi al-a'immatil hudat. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أهلك من كان في هلاكه صلاح أمة محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah kaum muslimin muslimat, jemaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam yang berbahagia ini kita dapat bersama-sama berkumpul bersilaturahim di tempat kita yang sangat mulia ini dalam rangka kepada barang-barang rombongan ilmu tabadah sebagaimana biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita taufik, hidayah serta inayahnya, memberikan kita kesehatan, kekuatan dan kesempatan, dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala selalu mempermudah dan memperlancar semua jalur-jalur rezeki kita yang halal dan mencukupi semua hajat dan kebutuhan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa ulumi jami' ulama'il muslimin fid darain amin. Ila an qala al-faqih Abu al-Laisi alamatu khawfillahi ta'ala tazharu fi sab'ati asya'. Sambungan pengajian kita 2 minggu yang lewat nih. Jadi masih berbicara tentang khauf, yaitu khauf takut pada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-faqih Abu al-Laits, telah berkata al-faqih. Al-faqih itu artinya ulama yang ahli hukum. Seorang faqih, seorang ahli hukum. Kalau di dalam hadis ada kata-kata ya ummukum afqahukum, yang mengimami kalian itu adalah yang afqah. Yang afqah di antara kalian maknanya kata ulama aqra'ukum. Jadi si paling bagus bacaannya, si paling ngerti tentang bab salat. Ya afqah, ya di situ maknanya yang paling mengerti tentang bab salat. Nah, kalau faqih secara umum itu adalah para ahli hukum nih, hukum Islam. Abu Laits bin Sa'ad, seorang ulama dari Mesir. Beliau bermazhab Syafi'i. Sebagian ulama mengatakan huwa afqah min Malik. Jadi beliau itu adalah lebih faqih dibandingkan Imam Malik.
tetapi beliau tetap berimam atau mengikuti Imam Malik. Nah, beliau mengikuti Imam Malik, walaupun banyak ulama mengatakan beliau lebih faqih dibandingkan dengan Imam Malik. Beliau dikenal di dalam sejarah juga seorang ulama yang tidak pernah berzakat, walaupun beliau itu adalah orang kaya. Bahkan beliau tetap mengirimkan Imam Malik radhiyallahu taala anhu tiap bulan itu ya kepeng kemarak bahasan tadi. Nah, tetap dari Imam Malik lagu ia doa berjekat. Nah, kumbela ya doa berjekat karena bilang datang hasil panen, hasil tanah atau datang kepeng, beliau hanya mengambil sedikit sekedar untuk menyambung hidup, begitu. Sekedar untuk menyambung hidup dah. Sedangkan sisanya itu disedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, artinya jadi jauh lebih banyak yang disedekahkan ketimbang yang diambil. Nah, walaupun sugih kata ulama ya doa berzakat. Nah, jadi tapi yang diberikan itu jauh lebih banyak ketimbang zakat. Kumbena karena lamun zakat ja arah ukuranna deh ibu-ibu. Lamun zakat no arah ukuranna 2,5 2,5 deh. Ya, 2,5 marak bahasan tano. Lamun hasil pertanian bersihna 653 kg itu ukuran. Nah, bilang terpanen. Lamun tercukup nisab arah ukuran. Jadi artinya yang kita keluarkan itu jauh lebih sedikit ketimbang imbait dagang itu. Itu lamun zakat. Lamun sedekah aja ya narak batasna. No, lamun sedekah ya narak batasna. Misalnya mau hasil panen 10 juta. 10 juta bait siwa juta sedekahan. Itu mimba sedekah aja ya naula beli ukuran deh. Ya narak ukuran dah. Mau 3 ton misalnya gabah bait ton misalnya deh, kemudian sedekah hampe pira 20 siwa ton. Nah, itu boleh-boleh saja lamun di dalam bab sedekah. Nah, sedekah itu tidak punya ukuran. Yang ada ukurannya itu adalah zakat, kan itu. Kumbena zakat kewajiban karena Allah sudah tahu. Ngertilah Allah. Pasti banyak di sebagian hamba-hamba Allah yang kaya itu tidak mau berzakat. Nah, tidak mau bersedekah ketika itu. Artinya siaran dengan bersedekah ini kan ya lamun memilih deh. Lamun memilih bersedekah, lamun iya aja iya. Tetapi lamun zakat ja wajib. Lamun arak dengan yakna berzakat padahal wah cukup haul dan nisab, misalnya lamun di negara Islam ja bau terpaksa. Bau terpaksa. Makanya dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mempunyai ya sahabat 2 orang pencatat ya bagian zakat. Nah, jadi tukang catat nih nyatet selaku petani, nyatet selaku pedagang. Siapa yang bertani hari ini catat, kira-kira pira bulan dah panen, catat. Nah, lamun wah kira-kira dah panen, datang tukang pemungut zakat. Lamun enggak ya tugas pemungut pajak doang datang deh.
Tugas pemungut pajak datang, tugas pemungut zakat ya narak datang. Karena ya mungkin karena kita hidup di negara Pancasila, jadi ya narakkah petugas-petugas secara khusus ingleder, apalagi gin maksa batul untuk berdekat. Ini kesadaran sendiri doang nih. Lagu luwe dengan ya nasah. Nah, luwe dengan ya sadar dan betul. Nah, lamun misalnya Pak Kepala punya program betul nih. Nah, arah tukang cat atau masjid lah, atau pengurus masjid ya membuat ya pengurus khusus menangani zakat misalnya, ya pihak dengan dua dengan ke tukang catat batur-batur siluwe bangkatna, ya batur-batur siluwe kepengna sing ngenteng lek bank ya deposit ke atau apalah namanya. Nah, jadi lamun arak aja sebenarnya harus kita bersyukur. Kumbena karena orang yang datang menagih zakat itu pada hakikatnya dia nyelamatkan ita kan itu. Karena harta kalau tidak dizakatkan maknanya ada hak dengan kakan tertentu, yaitu hak fakir miskin. Nah, kadang-kadang arak masyarakat itu kan ya dengerti baru deh, ya dengerti nah bau ke cukup ke haul cukup ke nisab baru. Nah, ya tak perlu pada ngaji. Nah, jadi Lais bin Sa'ad ini orang alim, orang kaya, lagu ya dua berjekat deh. Nah, lagu tiap datang kekayaan dah akhli bait dah, sebagian besarnya itu disedekahkan. Jadi apa kata beliau? Alamatu khaufillahi ta'ala tazharu bi sab'ati asya. Jadi tanda dengan no takut tipe Allah. Harap tanda bau tegita pin dengan bau tegita pin batur, apakah dengan no takut tipe Allah atau tidak. Jadi beliau mengatakan akan nampak pada pitu hal. Nah, pitu hal ya tulak kita batur deh tegita dirita. Nah, engkau tak ajian apakah kita sudah termasuk orang yang takut kepada Allah atau tidak. Tegita diri kita lah ya tegita batur dulu deh ibu-ibu, kita diri kita dulu ya taulah kita batur, lamun tersaling kita aja jadi saling rendah ya semakin saling lengyang kita. Karena banyak orang kadang-kadang ya kesalahan yang besar pada dirinya itu tidak bisa dilihat, tapi kesalahan kecil pada orang lain itu bisa dilihat. Nah, awwaluha yang pertama lisanuhu, kita lisan telah deh nih, kita lisan batur fayamna'uhu minal kadzib wal ghibati wan namimah. Siaran dengan takut tiba Allah no, kata Abu Lais bin Sa'ad. Jadi maka dia mencegah lisannya atau menjaga lisan, bahasa kasarnya todok deh. Nah, lisan itu tidak bertulang, marah bahasa dengan jadi apa-apa bau ucapan nasi lisan, apalagi lisan batur Indonesia ya narak berat deh, berbeda lawan dengan Arab ya kadang-kadang berat nyebut huruf sebagian. Lagu batur Indonesia ya memang ringan lisan ini ibu-ibu. Nah, ini lisan orang Indonesia. Dengan Indonesia saya cekat bahasa Inggris, kadang-kadang pasehan ya sih dengan Inggris asli.
Dengan Indonesia cekat bahasa Arab, mirip dengan Arab. Maksud tiang ringan lidahnya dengan Indonesia. Coba dengan Arab, ibu-ibu. Dengan Arab disuruh bahasa Indonesia agak lancar. Oh, tebal masih kedengeran. Masih tebal, tapi orang Indonesia Masya Allah ringan lidahnya. Nah, jadi fayamna'uhu minal kadzib. Jadi orang yang takut tiba Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa mencegah lisannya itu dari berbohong. Nih, lekak marah bahasan tano ibu-ibu. Artinya lamun arak batur girang lekak ya, atau ita misalnya masih girang ita lekak, maknanya ya ku takut tiba Allah Subhanahu wa taala. Nah, ita baca diri ita ibu-ibu nih. Ya baca dengan ita pada baca diri ita. Kira-kira girang ke aku lekak. Nih, tidak ada hari tanpa lekak. Kira-kira gitu, kira-kira ibu-ibu. Ada ungkapan tidak ada hari tanpa berbohong. Coba hitung lekan pe beruras pira kali pe lekak. Lekak pin semama, lekak pin anak, lekak pin batur. Misal tadi kadang-kadang batur bro nuras tinduk, wah ngawalinda si lekak. Nih, misalnya suruh dia piang tekupi dia semawa, ya narak gula dia gitu padahal malas. Nih, lekak karena dia nih ngawalinda harinda dengan lekak. Menurut penelitian ibu-ibu dengan girang lekak no becat na toa. Nih, becat na toa, becat na sakit. Kumbena kata ulama-ulama, tatkala orang lekak ibu-ibu, jadi semua syaraf-syaraf yang di mukanya itu bekerja keras. Nih, jadi bekerja keras, saraf-saraf kita itu menyembunyikan hakikat sesuatu. Nah, karena saraf-saraf itu bekerja keras, jadi becat pada merkut-merkut mukanta. Nih, becat merkut. Suwe-suwe tipe ate ya. Ate sakit suwe-suwe tipe tubuh. Nah, suwe-suwe tipe tubuh dah. Nah, ya terus dengan para pakar-pakar di negeri Eropa sana ibu-ibu, lamun dengan girang lekak no kondak umurna. Nih, kondak umurna artinya dia selalu memaksa semua saraf-sarafnya itu untuk bekerja keras. Lamun bilang jelo doang seperti itu akhirnya sakit nih, akhirnya sakit. Berbeda dengan lamun ya girang lekak ya, oh tenang pembawaan, ya narak bina khawatiran dengan deh, ya narak na takut karena dia sudah berkata jujur. Oh, terutama pelingkih pada pedagang berusaha jual sampi, terbelajar jujur, terbelajar jujur deh. Sebagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam jujur di dalam berdagang. Ini kumbena karena hasil tak akan berkah. Kadang-kadang luwe dengan dengar tak, aduh lamun jujur-jujur dia tak mau apa. Nah, dia tak mau apa-apa dengan betul. Iya, ini mau pertama doang lagu lawan toang epe girang lekaknya bergerak ayam beli apa-apa pilih dengan. Nah, jadi mungkin bisa sekali dua kali kita bisa berbohong kepada orang. Ya, barang itu si berdagang lagu lawan lamun wah toang si dengan ja sepanjang masa ya nagin tena EP berdagang berjual beli. Nah, itu kan berkahnya juga hilang. Jadi dakan kedik mau tano
asalkan berkah. Karena ulama kita mengatakan yang kita cari di dalam hidup ini adalah keberkahan. Luwe kepeng benang telagu iana berkah, iana ruana. Kedi kepeng ta mau ke betani apa dan sebagainya di arah ruana itu berkah. Nih, uang yang tidak berkah kita berikan kepada istri kita, kepada anak kita misal. Jadi nanti istri jadi nakal, anak jadi tidak atau susah diatur dan sebagainya. Nah, itu yang perlu kita renungkan bareng-bareng, terutama IP semama di luar negeri nih. Jadi pesan-pesan jadi kiriman kepeng si benar-benar halal. Karena apa? Jadi al halalu kata ulama, jadi barang yang halal itu akan mewariskan kebesaran. Jadi bisa membuat orang jadi orang besar. Itu lamun tambeng anak jarinta mangan kepeng si halal. Coba kita ibu-ibu dengan kampung, dengan desa, banyak anaknya itu menjadi orang sukses, ya, orang besar. Nih, kenapa? Karena mereka berikan makan dari barang-barang yang halal. Malah luwe anak-anak dengan sugih di kota-kota besar kita nih, penghasilan per bulan miliaran bahkan triliunan, tapi ngurus istrinya susah. Artinya istrinya susah diatur, anaknya narkoba, jadi bandar narkoba dan sebagainya. Nih, ini banyak kita lihat dan kita dengar di TV. Jadi pada akhirnya dia mengatakan lebih sukses orang tuanya mendidiknya ketimbang dia mendidik anak-anaknya. Karena walaupun wahlue kepengna lagunya anak-anaknya sekat atur, sekat terdidik, marah menjadi bandar narkoba, maling dan sebagainya. Nah, itu yang kita dengar-dengar di TV. Nah, wal ghibah anda girang nyebut-nyebut batur. Nah, kalau menarak batur girang tulangan dan nyebut batur, tulangan dan nyebut batur. Ia tanda dengan ya puna takut tiba Allah Subhanahu wa taala, atau menggunjing juga dan sebagainya, ngadu batur dan sebagainya. Tiba ada lain kan, tiba ada lain kan. Nah, itu tanda dengan ya puna takut tiba Allah. Kemudian apa kata Imam Al-Ghazali? Wa kalamul fudul, berkata sia-sia, berbicara lebih dari hajat, kan gitu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam lamun dengar raos nu yakna lebih, yakna kurang, seukuran hajat, seukuran hajat. Lamun itu aja kadang-kadang lebih doang sita raos. Ini kalamul fudul, maknanya perkataan yakna ra gawina, kan gitu. Ini perkataan-perkataan yang tidak penting. Wa yaj'aluhu masyghulan bi zikrillah. Nah, jadi orang yang takut kepada Allah itu akan menyibukkan lisannya itu dengan atau untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tilawatil Quran, baca Quran juga, wa mudzakaratul ilmi, dan membicarakan tentang ilmu. Jadi sahabat-sahabat Nabi, ibu-ibu, lamun detokol barang batur nono di telu hal nono. Lamun ya dan baca Quran ja zikir, lamun ya ada zikir baca Quran atau diskusi tentang ilmu. Ya narak dengan terus-terusan ilain lamun tokol
barang diskusi ilmu. Pelingih pin tokol-tokol pin baran sampai belajar dan tu deh diskusi atau baca Quran, hafalan deh atau zikir. Ngawis sambil zikir, bau mesti deh sambil tengeder terzikir, insyaallah berkah ya. Nah, insyaallah berkah. Nah, ini yang pertama. Jadi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menjaga lisan. Ya, dan lepas ya lalu kan. Nih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka itu ada dua. Ada dua. Pertama, al-lisan wal farj. Jadi pertama lisan, yang jelasang tigruk no, elah bahasa kasarnya. Nah, kedua itu adalah kemaluan. Nah, ini paling duit inamang dengan tiba neraka. Pertama lisan, karena lisan tidak bertulang ya. Kemudian farj, yaitu kemaluan. Jadi kemaluannya tidak dipakai pada hal-hal yang halal, tapi digunakan untuk berzina apa dan sebagainya. Na'udzubillahi min zalik. Apalagi lamun kita zaman tenengkan ibu-ibu, masya Allah, ahlakuna wah nganggapna biasa sih dengan deh. Nih ahlakuna wah biasa. Artinya yakna tercela kanang gajah. Lamun lain kita tiang pin gubuk ni yang akan terbecik-becik, ibu-ibu ni yang akan terbecik-becik, masya Allah. Ini yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minhum." Siapa yang acuh tidak acuh terhadap urusan orang mukmin, maka dia itu bukan termasuk dalam golongan orang mukmin. Luwe itanengka rasa sensitivitas, marak bahasan dengan wah hilang pinita. Jadi rasa sensitif no di dalam masyarakat no wah hilang. Lamun layak aja arak dengan menyimpang akhiri selaku masyarakat akan rausangnya. Lamun layak. Zaman tiang beci ibu-ibu lamun arak dengan nina berselana panjang doang. Oh, aib. Aib. Zaman tiang beci. No, zaman tu beci-beci. Aib no deh, lemah deh. Aib. Lamun arak dengan nina berselana panjang, dakakna berkulot, lagu bentuknya selana. Aib. Zaman saya masih beci-beci. Lagu zaman ni wah berlalu. Dengan berselana ketat, ia narak dengan ngerawas dengan gajah. Orang selalu mengatakan, oh iya ita. Nah, ini salah sebenarnya dalam Islam. Ya. Sebenarnya rasa sensitivitas lo harus tetap terpertahanan. Sesuai dengan hadis Ibnu, "Man lam yahtamma bi amril mu'min walaysa minhum." Barang siapa yang acuh tidak acuh terhadap urusan orang mukmin, maka dia bukan termasuk bagian dari mereka. Nah, arah anak batur nginem brem. Apa bahasan dengan engkau? Sok ya anak-anakku. Kan gitu baru dengan engkau di. Sok ya anakku. Nah, padahal ibu-ibu, tatkala anak-anak kita di sekolah itu tanggung jawab gurunya. Tatkala di rumah itu urusan orang, tanggung jawab bapaknya. Tatkala dia di luar rumah itu tanggung jawab masyarakat. Nah, ini perlu perhatian ibu-ibu deh. Tatkala anak-anak kita di luar rumah, jadi semua masyarakat juga bertanggung jawab. Artinya lamun kita arah anak jarinta atau anak jarin batur menyimpang dari kaedah-kaedah yang dibenarkan secara syariat, maka kepada barang-barang negur. Nih, cara layaknya sebenarnya bagus no.
Jadi masyarakat itu masih sensitif dengan hal-hal seperti itu. Lagu kadang-kadang kanak bajang nengkal lamun tegetu kampungan dengan toa ni mereka gitu apa deh. Padahal dia nyelamatkan ija isi dengan. Nah, selana panjang doang dengan nina aib, apalagi dengan berzina. Nih, apalagi narak dengan berzina, lapuk masyarakat, ribut wah layaknya. Nah, itu sebenarnya menunjukkan kepedulian masyarakat. Dia menunjukkan kepedulian masyarakat. Nah, kepedulian inilah yang dulu itu sekarang sudah hilang. Sehingga orang menganggap hal-hal yang dilarang oleh agama nu biasa-biasa doang nangka. Kumbena ia narak dengan ngeraos. Ia narak dengan ngeraos. Nangka lamun ahlaku teteduk ja. Jadi kelengian nu lama-lama nganggapnya ya kena sih dengan. Maka harus disuarakan. Nih harus disuarakan. Antena kelengian itu tetap dikatakan lenge oleh masyarakat. Nih begitu nangka berzina wah biasa nganggap nasilengan seolah-olah tidak berdosa. Maling manuk batur bea-bea nangka wah biasa sih nganggap ya. Lamun layaknya kan tepeci arak bea maling manuk batur keram si guru nangka ya goyo narak. Malah dengan toa sili dengan nangka lamun tekrem manak dan deh. Ya langan salah nangka. Nih lamun dengan toa layak nyerah di tengah ngaji serah ompol-ompol nekumbe anak si guru. Lamun nenggaja serah dan anak sekolah pecutnya si sampat si guru arak sei dengan toa sili ngelapor di pok polisi. Nah itu bedanya layak isi nengkah. Ya itu sudah berkah ilmu bebiak layak ibu-ibu nih. Lain ilmu dengan layak isi ilmu kanak nengkah. Nah perlu perhatian. Pertahanan ibu-ibu nih. Jadi sensitif kita hal-hal yang melanggar. Coba kita nengkah. Lamun layak zaman tiang beci arak Semarang batur baunta luwe dengan silik. Baunta Semarang batur lamun nengkah aja biasa biar jawyak apa batur. Nih walaupun sanawiyah aliyah belajar agama biasa bau nyur batur, bau kenyaman batur. Padahal anu dengan. Nah, lamun layak aja ya narak terani ini. Karena lamun tekan daitan misalnya mau pau batur, pin balen batur atau pin kebon batur, keramna itu si ustad, peribahasa itu si guru talai. Nang kaja ya narak. Nah, jadi karena ya narak dengan negur, jadi anak-anak kita itu berpandangan bahwa hal-hal seperti itu kanggo nekajarina kan betul. Padahal hukum kita jadi mengambil punya orang tanpa izin itu adalah haram hukumnya. Lagu nengka wah nganggapna biasa. Kenapa? Karena kita sebagai masyarakat yang melihat itu acuh tidak. Nah, coba temulai yang mampu kembalian cara kita atau cara orang-orang tua kita. Karena memang seperti itulah ajaran agama kita. Seperti hadis yang kita baca tadi. Karena lamun ta'alurang bebeata ya na puasa siang hari Ramadan, bait manuk batur, girang mabuk-mabukan. Nanti yang rusak itu bukan cuma dia, bukan cuma orang tuanya, tapi masyarakat sedang. Masyarakat. Coba lamun terdengar pin gubuk keluar ibu-ibu, karena korong balu luwe girang nginem nekan betul. Kalau orang balu kedengaran, ya anak-anak dengan anak kai kino girang nginem. Iya. Orang balu sebutnya sih dengan.
dengan orang balu saya lagawena kuat ngaji ni kan ketua baru dengar tadi, masya Allah. Luwe maling ni kan betul, girang apa yang dah nginam, luwe yang dah girang puasa yang dah siang di Ramadan. Nah, jadi apa tan sebut nasi dengan ibu-ibu? Gubuk dan sebut nasi dengan ni ya disebut dengan toa nak. Jadi dengan luar nyebut gubuk ni, padahal dengan orang balu kuat dengan ngaji negang itu gila itu gitu tadi. Nah, ia tak perlu terperikik diri kita dari dalam keluarga, terperikik anak jarinta ni. Ingetin anak jarinta tatkala dia di rumah, kemudian masyarakat juga harus tetap memantau anak-anak kita walaupun dia bukan anak kita, tetap pada pantau ya kan betul. Kita gerak-gerik nah. Jadi lamun salah ahlaku teh nyalaang ya kan betul. Ya narak bela ya dagana dengan toa. Insyaallah lamun ta ahlaku tang betul ya. Insyaallah aman gubuk tadi. Nah, aman gubuk teh insyaallah. Ya tu lagi lelah rukan kan betul. Nah, jadi aman karena ahlaku ta merasa bertanggung jawab. Kemudian wasani tandan dengan takut tiba Allah. Apa nak kita atina hati. Fa yakhruju minhul adawatu. Jadi biasa lekan ateno sugul permusuhan. Lamun arah dengan girang besual, itu maknanya masih dipertanyakan ketakutannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hasadul ikhwan, girang hasad. Girang dah hasad. Ia ada demen girang, ia ada demen kita batur mau nikmat. Arak batur dah tetangga beli TV, wah, ya dia tinduk mikirang tipin batur. Ya dengan hasad dengan hasad. Arak tetangga anda bro dah ngirimang kepeng si semama anda lekan manusia, dia ngeraus barang semama tu. Ni, rausang dah kepeng batur, rausang dah. Ya dah, rausang kepeng batur. Ini kan girang batur, rausang kepeng batur ni. Mau girang tu ya. Kekayaan batur, terutama batur-batur ni ibu-ibu. Ibu-ibu ambil ada tokol dan nyeritaan kekayaan batur. Ni, dan nyeritaan kepeng batur, dan nyeritaan tipin batur. Ni. Di dalam agama ibu-ibu ia terganggu. Ia tegirang rausang kepeng batur. Ia tegirang rausang kekayaan batur. Kumbena karena itu adalah tanda bahwa ita tak bersyukur. Ia raus dengan nak tahu bersyukur. Kenapa? Karena seolah-olah dia tidak menerima apa yang diberikan Allah kepadanya. Nih, batur dia luwe kepeng. Luwe soalan dengar ting gitu nih, ibu-ibu. Luwe kepeng benang batur pada rausang dah, ya ada ini tinduk ke kelam mendah dan seterusnya. Lamun arak batur girang rausang kekayaan batur, itu tandanya orang tidak pandai bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, jadi siaran hasad nih ibu-ibu ya tersenang kita batur mau nikmat. Jadi melihat tanda hilang nikmat. Bisa larak tuang batur duit kepeng luit, mudah-mudahan datang maling bareh negara. Atau kumbe cara ante tetangga ante ni jadi miskin. Dengan ni rausang dia mai sina tidur, idanya ya ada ini kejap mikirang dengan ia tanda dengan hasad ibu-ibu. Nah,
Apa kata ulama kita? Hasad ni adalah penyakit belik kita. Penyakit belik. Karena bagaimanapun luwe amal ibadah kita, ibu-ibu, lamun masih sifat hasad no arak pinatin saja, tetap nekahkannya pahala tanuh. Tetap. Nih, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ta'kulul hasanat kama ta'kulun narul khatabah. Jadi hasad no ngaken kebagusan tano pada isi api ngaken kayu. Tuang pe kayu, girang mongka ngadu kayu ibu-ibu layak deh. Jadi kayu no kan terbakar kedi buih akhirnya. Nah gitu teh ya. Kuat tepe sembahyang, kuat tepe bersedekah, kuat tepe apa haram dan sebagainya. Lagu aja hasad no masih pinatin dah. Jadi tetap bilang jelo, bilang detik, bilang jam. Jadi hasad no ngaken ibadah tano. Pahala tano kakenna ya. Mara api ngaken kayu no. Makanya hasad, dengki, iri hati itu penyakit hati. Harus terjauhang ya penyakit hati ni ibu-ibu. Di antara penyakit hati no ghadab, mendak sili. Ni mendak sili. Ni dengan ngeros betul sili. Memang sili no sifat atau tabiat manusia ibu-ibu ni. Tetapi sili no arak langana kata Imam Syafi'i. Arak langana kita marah itu. Bahkan kalau kita tidak marah di tempat yang harus kita marah, maka kita termasuk orang bodoh. Nih, kita termasuk dengan bodoh. Arak kelanganna tersili no, gitu. Arak langanna ya tak perlu sili. Belangan pesili. Misalnya kita pe senina pe gonceng nasi batur. Ini bahasa halus dan tuang pe gonceng. Iya ke gonceng-gonceng seonda. Pelarian nasi batur senina pe lagu tedo dong pe. Nah, sebenarnya disitulah tempat kita marah. Nah, di situ tempat kita marah. Arak anak pe atau senina pe belak ada piring. Padahal ada sengaja. Sili ya betul. Seharusnya ya tulah sili tu aja. Lagu tono lawan pikiran sili. Anak pe melak piring sili. Seharusnya ya tulah sili tu ni ibu-ibu deh. Girang pe sili ibu-ibu. Aren pe belak. Piring pe belak. Berarti dengan bodoh ya pe. Itu tempat-tempat yang tidak seharusnya kita marah. Nih, kenapa? Karena segala sesuatu no berdua ya ajal. Pada si manusia lamun haktuna mati. Piring lamun haktuna belak ya. Nih, wah belak. Lamun tersili seolah-olah kita tidak ridho dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Nah, rubah jadi ibu-ibu nih. Jadi piring aren belak wah ajalna no kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ada tempat-tempat di mana kita memang harus marah. Ada tempat-tempat di mana kita tidak harus marah, nih bahkan memaafkan di situ. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau pribadi beliau diejek, disakiti, malah dilempari tai kuda, tuh beliau tidak marah. Diludahi, beliau tidak marah. Tapi tatkala agama dilecehkan oleh orang, disitulah beliau marah.
Nih, tatkala ajaran-ajaran agama kita ini diremehkan oleh orang, di situ kita harus marah. Nih, tono aja harus marah. Malah lamun ya tersili li tono aja, kita termasuk dengan bodoh. Nih, pesili endah pada tempat-tempat yang tidak seharusnya kita marah, bodoh endah tono. Nih, kita bodoh. Nah, milih bodoh ibu-ibu. Nah, ya narak milih tepadan bodoh ya. Lagu tingkah laku kita mencerminkan kebodohan kita. Tentu ibu-ibu. Ya narak milih ngaku ibu-ibu. Pejrak sili dan gaya narak belak piring ngaren pe. Nih. Wahara ajalna tu di. Sudah ada ajalnya wahai tono memang waktu na belak wah betul. Dah kak nak mahal si pembelian misalnya wah ajal wah. Nah kemudian wala tudawi amradal qulub illa bil ilmi wal amal. Jadi penyakit hati ni yakna bau taubatin kecuali dengan ilmu dan amal yang baik. Nah, jadi kita berusaha kesenang lamun arak batur ta mau nikmat. Arak batur ta misalnya begabah mau ide 20 ton. Nih. Apa bahasa kita? Alhamdulillah. Nih tersenang kan gitu. Nah, tersenang kita batur mau nikmat. Tersenang kita anak batur cekat. Misalnya anak batur cekat anak pe ada tahu-tahu tamilu demen nih tamilu demen karena manfaatnya juga ke masyarakat nanti di masyarakat luas. Nah, jadi intinya bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita belajar untuk membuang sifat-sifat penyakit hati. No, seperti hasad ibro, no, iri hati, dengki, becat sili, pelit. Wah itu penyakit hati. Nih penyakit hati. Nih pergem, tong pergem. Nih pergem, pelit, bedit. Nih. Iya, siaran dengan pelit no ibu-ibu ya nabu sugul apa-apa Anda kan gitu. Lain dengan irit no deh. Lain kalau dengan irit no. Jadi dengan irit no artinya menyesuaikan pemasukan dengan pengeluaran. Itu irit. Lawan arak batur misalnya pengeluarannya jauh lebih besar ketimbang penghasilannya, boros sarana no. Nih boros. Nih ada tong ngukur kemampuan suami inde 100 saja lo lagu ide ya sata. Sata padahal toang dah semama ada penghasilan 100 saja lo lagu melinda sata doang. Apa bahasa ulama kita ibu-ibu? Jadi lebih dari kebutuhan itu adalah israf. Nah, jadi kita menggunakan sesuatu atau membeli sesuatu lebih dari kebutuhan kita, hajat kita, itu adalah israf. Itu namanya berlebih-lebihan. Misalnya ibu-ibu, misalnya HP. Lamun HP no kebutuhan kita sekedar untuk ya nelpon doang, ya cukuplah beli HP yang harganya 100 no. Nah, jadi lamun membeli HP lebih dari itu, malah Android atau internetnya itu adalah israf. Makanya lamun berbelanja beli sesuai kebutuhan. Ibu, lamun berbelanja sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Lamun pembelian duit, tapi belanjalah sesuai kebutuhan kita. Sesuai kebutuhan, jangan sesuaikan dengan keinginan kita. Padahal dia dalam mampu beli
susah semamak dah. Susah semamak. Wastaizu narjuhu. Lamun temere kita dengan takut kepada Allah, lihat kita. Lihat pada pandangan. Nah, orang yang takut kepada Allah fala yanzuru ila al-haram min al-akli wasyurbi wal uswati. Jadi orangnya tidak akan melihat kepada barang-barang yang haram dari makanan, minuman, pakaian, pokoknya jadi cukup si halal itu. Itu orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis dibuat bacaan di hadis Sayyid. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mala'a 'ainuhu min al-haram, man mala'a 'ainahu min al-haram." Siapa yang memenuhkan matanya, penglihatannya dari barang-barang yang haram, baik itu makanan, pakaian, minuman, tempat tinggal, apa alamunnya, mala Allah Ta'ala yaumul qiyamah 'ainahu minan nar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menemukan pandangannya nanti itu di akhirat dengan api neraka. Tuh, jadi usahakan ibu-ibu yang berminta kita barang yang halal, jadi kita barang haram. Kita buat apa tu berangkat jawab ya kata kita ya maknanya ya betul ya tanpa seizin orang yang punya. Wal khamis yadu wal rabi batnu. Nah, yang keempat kita tiada. Kita tiada. Maknanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fala yadkhulu batnahu haram. Dia tidak akan memasukkan barang-barang yang haram ke dalam perutnya. Di dalam hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Idza waqa'at luqmatun minal harami fi batni ibni Adam la'anahu kullu malakin fil ardi was sama' ma damat tilka luqmatu fi batni." Lamun ala indah pada namang barang haram di dalam tianta, la'anahu kullu malakin, maka malaikat selaku malaikat langit dan bumi itu laknat kita itu. Jadi semua malaikat langit dan bumi atau yang ada di langit dan yang sedang bertugas di bumi itu melaknat kita. Lagi itu doa yang kita, doa yang dari kita jauh dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak malaikat itu waktu yang makhluk paling banyak itu adalah malaikat. Malaikat. Semua malaikat yang ada di langit dan di bumi itu mendoakan kita, mudah-mudahan kita dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lamun pengakan sepotong roti haram, kenyaman haram, otak manuk haram, punya selalu pertama artinya kita ambil tanpa izin yang punya. Jadi selaku malaikat langit dan bumi itu melaknat kita. Sampai kapan? Sampai atau selama makanan itu arab di dalam tiada. Ya namun telah berdoa malaikat. Selama apa artinya? Makanan haram ingkang penuh arab di dalam tiada. Makanya yang ulama tasawuf ibu-ibu lamun arah hidup ke malas-malas gawe kebagusan, itu artinya arah barang haram wa tamanda bintianda.
sarfi wibu. Lamun arah yang malas-malas gawe kebagusan itu tandanya ada barang haram yang masuk di dalam perut kita. Karena makanan itu akan mempengaruhi cara pikir kita, cara pandang kita, ilmu langkah kita. Karena barang haram itu sulit kata BG tiba kebagusan. Dari petak kita orang tiba kelebihan. Nah, ya sifatnya barang haram. Nah, wa imma ta'ala tilkal halah wa mahwa jahannam. Lamun dengan akan sesuatu nasi haram itu mati pamahwahu jahannam, maka langan nano neraka. Naudzubillah min kita pada hati-hati ini ya kamu adu kita betul ya katakan dia lamun dia kata betul halal betul. Kecuali kalau mau pinbalik saja apa pinbalik misalnya dia tertuang dengan tertuang akan artinya arah dengan nanti kita menuju. Kemudian yang kelima tangan. Orang takut pada Allah itu bisa kita lihat dari tangannya. Kalau yang dia ilal haram, dia tidak akan pernah menggunakan tangannya untuk melakukan sesuatu yang haram. Itu kita nanti terbaca di ibu-ibu, apakah dia ingin campur batur, dia ingin cemik batur, dia ingin yang baik barang batur betul-betul atau merampas barang batur, kita pilih tadi. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa apakah saya ini orang yang takut kepada Allah atau tidak. Nih. Kemudian yang ke-6, Isya kalian Allah. Isya yang ke-6 baik saya. Yang ke-6 qadamu naik, ya kaki. Fala yamshi fi maksiatillah. Jadi kakinya itu tidak digunakan berjalan dalam maksiat kepada Allah. Bal yamshi fi ta'atihi, tetapi dia berjalan di dalam ketaatan Allah, wa ridahu, dan keridhaan Allah, wa ila suhbatil ulama, ya bersahabat dengan para ulama-ulama, kemudian wasulha, orang-orang yang saleh, yang baik. Jadi lalu pergi ngaji, datang ziarah kita dengan alim ulama, datang ziarah bareng betul-betul si saleh-saleh. Nah, dia bertanda dengan takut di Allah. Kakinya tidak digunakan untuk pergi mencuri, lalu baik yang batu bisa dia ibu-ibu. Dia tanda dengan takut di Allah. Jadi tangan kaki terarah dalam hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wasabi'u ta'atuhu, lihat ketaatan dengan Allah, lihat ketaatan diri kita. Fayaj'alu ta'atuhu ta'atahu khalisatan liwajhillah. Jadi orang yang takut kepada Allah itu dia selalu menjadikan ketaatan-ketaatannya itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut dia hilang, sembahyang berusaha untuk ikhlas, beramal berusaha untuk ikhlas. Jadi tidak tidak jadi orang munafik. Nah, tapi ikhlas ini bahasa ulama ibu-ibu sulit secara ikhlas dong. Sulit, tapi perlu kepada belajar. Ya ketangguh kata ulama berbahasa, lawan juga ku ikhlas ku sembahyang, bukan betul. Lawan juga ku ikhlas ku beramal, ya ketangguh. Lamun dia belajar, dia berpirang dengan ikhlas. Pokoknya
Jaga ikhlas terus beramal. Nanti ada waktunya tatkala kita beramal, kita tidak butuh lagi penglihatan orang. Nah, jadi pokok beramal terus. Data awal-awal arah riak dan ibu-ibu ni pokoknya terus latihan. Jadi suwe-suwe je, jadi biasa orang nah kita sih dengan ya tak mengikuti dan makan kita. Ya nak kita sih dengan ya nak lain-lain aman saja. Pada stabil. Kita sih dengan ya nak kita sih dengan hati tawar stabil. Insya-Allah itu menunjukkan keikhlasan kita sudah mulai ada. Dari tanda bahasa ulama kita sebagian ibu-ibu, tatkala kita beramal, riya kita. Jadi asli pahala itu yang hilang. Yang hilang sebab riya itu adalah tad'idnya, mudha'afahnya begitu. Hampir mudha'afahnya karena kita lah untuk beramal kan nilainya 10 ibu-ibu ni, bahkan kadang-kadang sampai 700 bahkan lebih. Nah, jadi yang dulu dekat sebagai ulama yang hilang asli dan aja yang hilang. Jadi yang hilang sebab riya itu adalah tad'ifnya itu, yang lebihnya itu begitu. Nah, kemudian kata ulama kita, lalu tuan suwe-suwe ikhlasin saja sampai tulang kemudian itu. Nah, ia perlu kita beramal. Nah, ini masalah pahala. Lalu masalah materi, ibu-ibu, tak beramal wajib diganti oleh Allah. Itu dari segi materi. Ikhlas tidak ikhlas. Ikhlas kita beramal, ya ikhlas kita dari segi materinya tetap gantinya si Allah. Dari segi materi tetap gantinya si Allah. Cuma pahala yang mau betul. Karena di dalam hadis qudsi, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, tatkala kita memberi, pasti kita akan diberi. Semakin banyak kita memberi, semakin banyak Allah akan berikan kepada kita. Hadis qudsi ibu-ibu ni, lalu ia amalan masih kita mencintai betul ibu-ibu. Kita dengan Islam dia amalannya dengan Cina juga amalan. Kalau kita memberi, pasti kita diberi. Pada hakikatnya itu ada hadis qudsi. Tapi ungkapan-ungkapan di Cina itu juga dipercayai seperti itu. Pokoknya lawan kita berdoa pasti kita dikasih. Nah, jadi ada timbal baliknya. Ia dan menurut bahasa ulama, jadi orang beramal itu pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Maupun dia riya, cuma nanti pahalanya sih yang mau pahala kurang, tapi ganti dari segi materi dia tetap diganti oleh Allah. Coba begitu dengan Cina ibu-ibu, orang harus ikhlas. Tuh SB Sinar Bahagian tetap nyumbang ke masjid Panjang bilang Jumat. Kemudian hari korban tetap dia masjid samping korban. Dengan Cina kafir rampung. Tapi dia ngerti ketika kita memberi, kita pasti diberi. Semakin besar kita memberi, semakin besar kita diberi. Ia keyakinan dengan Cina. Nah, di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti itu. Nah, kalau Bapak dan Ibu hadirin hadirat rahimahullah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Lebih baik, lebih sekarang ini kita sudah masuk di dalam bulan Sya'ban. Tanggal kira-kira tanggal 6 nih. Tanggal 6 kita beribadah tadi. Masya Allah, luar biasa pecah nanti waktu ini. Mudah-mudahan kita ya diberikan keberkahan pada bulan Rajab dan disampaikan pada bulan suci Ramadan. Nabi SAW jadi gue puasa ibu-ibu pada bulan
Aisyah, Nabi berpuasa itu seperti tidak berbuka. Seperti tidak berbuka. Maknanya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain, pada bulan Sya'ban ini lebih banyak hari-hari beliau itu adalah berpuasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kurangan. Mari kita sama-sama tutup dengan bareng-bareng membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi taqina wa taqina lana wa rabbatik lana bi dinina ma'al qudri wa sarzaka rabbi wahdina wa wahdikum lima tariqa la rabbi al-karama wa dzukir kulla ahlan iman wa akhila afiya ulama بالخير ونكفى كل شر ربنا اصلنا كل الشرور منك العيون واغفرنا ربنا كل العيون قبل ان تاتينا رسل مامون واغفر شهداء ومن ستر ربنا يا ذا الجلال والاكرام وانشر ديوانا وانشر وطن من الفتن وهي رجالها على السنن والشرع في العشايا والكفار وصلاة عليك المصطفى ولي الحق بالعنا والبركة الناس الشباب وعلى ذلك رب الشرفاء وعلى شر المصابيح أمرتك وسمعت في الأصل بالله الحميد على معاشي ومعالي وعلى سرياني ومرتدي وصاحبي ربك فصنع فيها الأصل يشهد بين أمير على معاشي ومعالي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري الفاتحة. والله رب العالمين سبيل الرشاد والسلام